Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Ahmad Barudin dengan 21102021065 akan mempresentasikan eh, mengenai teori English School. Namun sebelum itu saya akan bacakan beberapa pokok bahasan. Terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengenalan teori English School. Lalu yang kedua adalah tokoh-tokoh dari teori English School. Yang ketiga, dasar-dasar pemikiran teori English School. Yang keempat, contoh dari studi kasus. Lalu yang pertama, pengenalan teori English School. English School merupakan istilah yang dikenalkan pada tahun 1970-an untuk mendeskripsikan kelompok pemikiran British yang menggunakan International Society sebagai objek utama dalam analisisnya. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Ray Jones dalam artikelnya yang diterbitkan dalam Review of International Studies pada tahun 1981. English School juga disebut sebagai liberalisme dan realisme. International Society School atau British Institutionalist. Lalu apa sih English School itu? Jadi teori English School itu sebuah konsep yang berpendapat bahwa negara-negara berdaulat bentuk masyarakat anarkis namun tetap mematuhi norma-norma dan institusi global sehingga menciptakan tingkat independensi dalam masyarakat internasional. Meskipun mengakui pentingnya kekuasaan dan kekerasan, English School juga menekankan peran lembaga-lembaga internasional, hukum, dan moralitas dalam mengendalikan kekerasan. Teori ini bercirikan pendekatan jalan tengah, tidak sepenuhnya berjalan dengan realisme dan liberalisme. Next slide. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh teori dari English School. Terdapat 3 tokoh-tokoh dari sebenarnya ada banyak, cuman saya mengambil 3 saja tokoh-tokoh teori English School. Yang pertama adalah Hadley Bull, lalu Adam Watson, dan Martin Wake. Next slide. Selanjutnya adalah dasar-dasar dari pemikiran teori English School. Dasar-dasar pemikiran dari teori English School. Yang pertama, English School merupakan via media atau realisme dan liberalisme, yang artinya ia berada di tengah-tengah kedua perspektif tersebut. Lalu yang kedua adalah English School menitikberatkan pada konsep international society, yang mana masyarakat internasional merupakan faktor penting dalam perkembangan politik internasional. Lalu English School menekankan perlunya reformasi global, tercapainya keadilan sosial internasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, English School mengakui adanya anarki dalam hubungan internasional, konflik, atau kompetisi. Next slide, please. Di sini adalah ada studi kasus mengenai saya ngambil dari Israel dan Palestina. Dilansir dari BBC, konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dan melibatkan berbagai isu politik, sosial, dan ekonomi. Namun di dalam konflik tersebut terdapat laporan mengenai pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Israel dalam konflik ini. Hal ini termasuk serangan militer yang tidak proporsional terhadap warga sipil, penghancuran infrastruktur sipil, dan pembatasan akses terhadap makanan, obat-obatan, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk Palestina. Pelanggaran-pelanggaran ini telah menimbulkan kemanusiaan yang besar di Palestina. Lalu menurut analisa teori dari teori English School ini sendiri, dalam perspektif teori English School,
menekankan adanya norma-norma aturan dan nilai-nilai bersama yang mengatur hubungan antar bangsa. Dalam konteks ini, pelanggaran hukum internasional oleh Israel dalam konflik Israel-Palestina mencerminkan ketidakpatuhan terhadap norma-norma yang diakui oleh masyarakat internasional. Pelanggaran hukum internasional ini juga mencerminkan ketegasan antara kepentingan internasional sebagai suatu keseluruhan. Negara-negara di dalam masyarakat internasional diharapkan untuk menghormati dan mematuhi norma-norma yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, pelanggaran yang dilakukan oleh Israel menimbulkan reaksi dan protes dari masyarakat internasional, seperti pemboikotan terhadap barang-barang yang pro-Israel. Oke, jadi kesimpulan dari teori ini teori English School merupakan sebuah konsep yang berpendapat bahwa negara-negara berdaulat membentuk masyarakat anarkis, namun tetap mematuhi norma-norma dan institusi global sehingga menciptakan tingkat independensi dalam masyarakat internasional. English School menitikberatkan pada konsep international society yang mana masyarakat internasional merupakan faktor penting dalam perkembangan politik internasional. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya Ahmad Barun atas Oh iya presentasinya. kak, Ya, sebentar ini. Oh iya kak. iya jadi sebelumnya aku minta maaf dulu ya, soalnya aku tadi belum buka PPT kamu. Tapi untuk kayaknya kesepakatan minggu kemarin kita bakal bahas studi kasusnya itu tentang Ukraina dan Rusia. Tapi karena kamu udah bikin Palestina dan Israel, nanti coba aku ajukan dulu ke Pak Adi Joko gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada Oh yang iya, mau bertanya kah sorry. Aku nggak. mengenai teori ini? Oh iya, oke. Ah, sorry ya guys. Sumpah, aku kira kemarin ini apa namanya Israel Palestina kan dengarku yang ketangkep. Oh gitu. Aku udah bikin notulensi sih sebenarnya di grup ya. Maaf. Mungkin dari Ya nanti teman-teman kalau ada yang tolong ya. belum paham Kalau tentang tadi mau ganti ntar aku ganti dan ganti gitu. Oke. Ini teman-teman kalau misalnya ada yang pengen bertanya tentang teori English School atau studi kasus yang sekarang, karena Ahmad bahasnya tentang Israel Palestina, nggak apa-apa ya, kita sore ini bahas tentang yang ada dulu aja gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya nggak? Ada yang mungkin belum paham or something? Iya silakan. Mungkin Lisa atau Betran atau Rizal mau tanya. Ya tapi kan ntar aku ini deh aku buat dua versi kayaknya. Gimana? Iya apa nggak menurut? Aku buat dua versi gitu. Jadi yang satu kan ini kan aku nggak tahu kan apa. Ya mungkin kurang fokus kurang baca ini. Jadi ambil Israel Palestina. Jadi aku mungkin buat dua versi. Kalau misal Pak Adi Joko emang nyuruhnya ini ganti apa Boleh. namanya di kasusnya. Tapi kalau aku mau tanya deh, kalau kamu kan udah mempelajari ini ya teori English School. Nah, kamu udah bahas nih tentang Israel Palestina. Kalau menurut kamu eh seberapa bisa menjelaskan teori English School ini untuk kasus ini gitu, kayak seberapa efektif sih teori English School untuk menjelaskan kasus yang kamu angkat ini gitu? Benar ya. Oke Val, terima kasih. Sebentar ya Val.
soalnya sebenarnya aku lumayan apa ya, penasaran juga bedanya English school sama konstruktivis tuh bagian apanya ya. Soalnya di teori English school ini kan tadi dijelasin kalau English school ini menekankan adanya norma-norma, aturan, dan nilai-nilai bersama yang mengatur hubungan antar negara. Nah, biasanya norma-norma, aturan, nilai-nilai, terus ide ya, pokoknya yang berdasarkan ide, gagasan itu tuh biasanya pandangannya teori konstruktivis kayak gitu. Nah, kalau yang membedakan itu ada di satu konsepnya itu, Paul, yaitu uh, international society. Jadi teori itu lebih menekankan pada masyarakat internasional. Dan salah satu contohnya tadi itu pemboikotan. Oh, oke oke. Berarti di Kalau konsepnya ya. kalau Nanti. seberapa efektif, nanti aku cari tahu dulu. Gak apa sepahammu aja. Aku boleh duluan. Ada apa ya? Kenapa kenapa? Lagi tulis. Lagi apa? Oh, oke oke oke. Dari Lisa sama Riza ada yang mau ditanyain nggak tentang teori English school ini? Gimana, Lis? Ayolah tanya lah, guys. Ada. Kita cuma berlima. Kalian nggak mau tanya kan? Oke, mungkin karena nggak ada yang mau bertanya, mungkin Ahmad. Tapi kalau aku mau jawab dulu nih, Pak. Gimana? Tadi kamu efektif nggak boikotan terhadap Oke. produk-produk yang pro Israel tadi? Ya. Apakah aksi pemboikotan itu dapat efektif dibanding uh, dibanding Dibanding? gini seberapa efektif, gimana pertanyaan Sebenarnya tadi, pertanyaanku tuh seberapa efektif teori English school teori ini dalam menjelaskan si konfliknya gitu, bukan seberapa efektif pemboikotan itu, tapi mungkin bisa dimasukin juga karena pemboikotan itu kan salah satu apa ya, bentuk dari gerakan international society itu kan. Jadi seberapa efektif itu bervariasi menurutku, tergantung dari berbagai faktor seperti dukungan internasional, partisipasi masyarakat, dan respon dari negara atau perusahaan yang jadi target. Selain itu, pemboikotan juga dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang kompleks, baik bagi negara yang melakukan boikotan maupun bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Jadi kalau membicarakan efektivitas itu tergantung. Oke deh, thank you for trying to mencoba menjawab ya. Terima kasih. Mungkin kalau misalnya nggak ada
ada yang mau tanya lagi, Ahmad bisa closing statement aja sih. Habis itu ya udah. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf ketika astagfirullah. Mohon maaf jika tidak dapat menjawab sesuai harapan ya, Val ya. It's okay. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Ahmad ya. Nanti siap-siap kalau misalnya disuruh ngulang bikin PPT, semangat ya.